bisa membantu dalam mengisi kelas mata kuliah riset operasi 1 ini ya. Nah, kalau misalkan berdasarkan informasi dari Bu Ria, katanya kan sudah masuk pertemuan ke-6 ya. Jadi ada hutang 2 pertemuan lagi, yaitu pertemuan ke-6 dan ke-7 ya, di mana pertemuan ke-6 ini kita akan mempelajari perihal metode dual simplex ya. Yang sebelumnya mungkin teman-teman sudah mempelajari metode simplex sederhananya di pertemuan sebelumnya dengan Bu Ria ya, kalau misalkan berdasarkan yang Bu Ria sampaikan. Nah, kemudian di pertemuan terakhir sebelum UTS ya, kalau tidak salah UTS-nya itu after lebaran ya, nanti belajar terkait dengan metode analisis sensitivitas ya. Jadi di sini di pertemuan ke-6 kita belajar perihal metode dual simplex. Mohon maaf juga ya, pertemuannya hanya bisa dilakukan online dan juga di sore hari ya. Karena tadi baru bisa saya lakukan di waktu pulang magang, atau saya kasih opsi juga kepada Rizky, apabila tidak mau sore hari paling bisa malam ya, ba'da taraweh. Saya nggak mau ganggu waktu tarawih teman-teman pun, saya pun nggak mau menyita waktu tarawih saya sendiri gitu ya. Nah, nanti silakan di pertemuan berikutnya untuk pertemuan ke-7 barangkali mau malam juga diperbolehkan gitu ya. Silakan nanti boleh dirembukan saja. Oke, mungkin itu pembukaan dari saya teman-teman ya. Karena kita punya waktu singkat aja ya. Karena jam 6:04 kalau tidak salah juga sudah memasuki waktu berbuka puasa. Jadi coba saya maksimalkan ya. Untuk waktunya kita tidak akan full di 3 SKS ya. Riset operasi, bukan satu bagian riset operasi. Kira-kira intinya mata kuliah riset operasi itu apa? Saya mau tahu knowledge-nya teman-teman terlebih dahulu ya. Setelah mungkin melewati berapa? 5 pertemuan ya. Intinya mata kuliah riset operasi itu apa? Atau mempelajari tentang apa? Concernnya tentang apa? Gitu ya. Ada yang bisa bantu menjawab? Gimana? Halo? Ada yang bisa bantu menjawab? Kan suara saya masuk ya? Masuk. Kang, mohon maaf suaranya keras. Gimana, Raudo? Suara akangnya nggak kedengeran katanya kan. Oh gitu. Kalau di yang lain gimana? Suaranya jelas gak? Suara saya jelas gak? Agak kresek-kresek gitu, Kang. Oh, Tapi agak masih kedengeran. Saya sebentar ya. Kalau sekarang masih kresek-kresek. Halo. Sudah jelas? Sudah. Oke, ya. Nah, tadi teman-teman saya mau tanya dulu, apa itu mata kuliah riset operasi? Atau intinya concern-nya itu dia mempelajari tentang apa gitu? Atau tujuannya apa gitu? Ada yang bisa bantu jawab atau bisa bantu menjelaskan atau mau menyampaikan pendapatnya? Boleh, silakan. Anissa. Oke, Kang, izin masuk. Saya Nisa Mairo dari kelas B. Yang saya ketahui dari beberapa pertemuan dengan Bu Rianita kemarin, riset operasi itu kayak teknik pemecahan masalah menggunakan Mm-mm. matematis dari suatu produksi. Jadi kita akan bertujuan atau mencari maksimasi atau ataupun minimasi dari produksi. Oke, good. Oke, Anissa terima kasih sebelumnya. Terus kemudian mungkin ada lagi satu lagi yang mau menyampaikan pendapatnya terkait apa itu riset operasi. Oke, boleh, silakan, Sekar. Kalau dari saya sebenarnya nggak jauh beda dengan Kak Anissa, cuman saya mikirnya itu riset operasi itu untuk pengambilan keputusan yang optimal, intinya kayak gitu, dengan metode yang macam-macam, termasuknya salah satu program linear kayak kemarin kan kita belajar metode simplex kan gitu, Kang. Oke, baik, terima kasih atas bantuannya ya.
Anissa sama Sekar ya. Betul ya. Sudah betul tadi yang disampaikan sama Anissa dan Sekar. Jadi pada intinya riset operasi itu dia merupakan suatu mata kuliah yang secara materinya dia mempelajari konsep dasar dan juga teknik dalam riset operasi ya yang digunakan untuk ya tadi benar decision making ya atau pengambilan keputusan secara optimal ya. Jadi kalau misalkan berbicara perihal riset operasi itu tidak jauh dari kata optimal atau optimasi ya. Nah di sini sempat sudah saya summary sedikit ya terkait dengan apa saja mungkin submateri yang teman-teman pelajari dalam mata kuliah riset operasi. Entah ya ini saya recall lagi apa yang sudah saya pelajari dulu ketika di mata kuliah ini. Cuman kalau dulu namanya itu penelitian operasional 1. Nah kurang lebih kalau misalkan yang dulu dipelajari itu ada berapa nih? Ada 6. Ada 6 submateri yang dipelajari, di antaranya ada pemrograman linear, betul ya. Salah satu metode yang dipelajarinya itu adalah metode simplex ya. Kalau misalkan kemarin teman-teman sudah mempelajari metode simplex sederhana, nah di hari ini teman-teman akan mempelajari metode simplex dual atau dual simplex. Nah, tidak hanya berfokus pada produksi saja ya, tadi kalau misalkan yang disampaikan oleh Anissa itu pada suatu proses produksi, tapi riset operasi ini juga dia akan mencoba melakukan optimalisasi terhadap model transportasi dan penugasan. Di antaranya ada beberapa metode yang biasa digunakan nih dalam model transportasi dan penugasan. Kalau misalkan teman-teman pernah mempelajari atau belum mungkin ya, belum masuk ya, tapi nanti ke depannya mungkin kalau misalkan belum, teman-teman kemungkinan akan mempelajari perihal metode Hungarian, itu yang paling populer ya. Kemudian ada metode Northwest Corner gitu ya. Kayak itu nanti di pertemuan berikutnya. Kemudian juga ada mempelajari terkait dengan teori jaringan dan penjadwalan. Di antaranya ada algoritma jalur terpendek ya, shortness path ya. Terus kemudian juga ada kalau misalkan yang paling familiar itu ada CPM PERT ya. CPM itu Critical Path Method. Kalau misalkan PERT itu dia adalah program evaluation and review. Kemudian ada pemrograman integer dan nonlinear. Nanti teman-teman akan belajar metode brains and bone. Dan nanti di 2 teori terakhir ini atau 2 materi terakhir ini, kalau misalkan dulu itu sebetulnya dipelajari di riset operasi 2 kalau ketika saya dulu kuliah ya, di riset operasi ini ya di semester 4. Itu dipelajari di riset operasi 2. Oke, yang pada intinya tujuannya tadi kalau misalkan kita berbicara perihal riset operasi, itu tujuannya tidak jauh dari kata optimasi ya teman-teman ya. Oke, saya minta tolong lagi nih. Ada yang bisa bantu dulu secara konsep, tolong coba jelaskan atau sampaikan pendapat teman-teman intinya optimasi itu apa? Ada yang bisa bantu optimasi? Apakah optimasi itu sama dengan maksimasi? Ada? Beda, Kang. Oke, Basit, Widan, Hilmi, gimana Widan? Apa bedanya? Kalau menurut saya optimasi itu nggak selalu maksimasi. Kenapa? Karena optimasi itu hanya meminimalkan kerugian. Kalau maksimasi itu memaksimalkan, cuman tidak mempertimbangkan kerugiannya gitu. Oke. Jadi kalau misalkan maksimasi itu dia apa tadi, Widan? Tapi kalau salah koreksi ya, Kang. Jadi misalnya saya pengen keuntungannya tuh 1 miliar, cuman modalnya tuh 500 juta gitu. Sedangkan kalau optimal itu keuntungannya cuman 500 juta, tapi modalnya tuh cuman 100 juta, itu kan optimal. Cuman emang keuntungannya tuh lebih sedikit gitu. Cuman kalau kita pakai persenan, sebenarnya hitungannya nggak linear antara opsi maksimasi yang tadi yang pertama sama yang kedua gitu. Oke, ya bagus ya. Sudah masuk ya penjelasan atau konsepnya. Oke, saya tambahkan ya. Jadi pada intinya betul tadi yang dikatakan oleh Widan, cuman lebih tepatnya intinya bagian daripada optimasi itu, poin utamanya ada 2 tadi ya, ada minimasi dan maksimasi. Nah, sederhananya optimasi itu dia merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka mencari nilai terbaik ya dari suatu objective function ya atau fungsi objektif ya.
ketika kita berbicara optimasi itu pasti akan ada yang namanya objective function ya, atau fungsi objektifnya. Di mana daripada si fungsi objektif itu nanti akan adanya constraint atau batasan-batasan atau kendala-kendala. Nah, tadi optimasi itu terbagi menjadi dua ya, ada optimasi maksimasi dan ada optimasi minimasi. Kalau misalkan optimasi maksimasi itu misalkan kita mau berjualan makanan, anggaplah kita punya produk A, B, C, risol, baklor, sosis. Nah, maksimasi itu bisa kita case-kan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan menjual ketiga produk tersebut gitu ya. Misalkan produk A perlu kita jual berapa, produk B perlu kita jual berapa, produk C perlu kita jual berapa, supaya kita bisa mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan adanya constraint atau kendala-kendala atau batasan-batasan tertentu. Itu adalah kasus optimasi untuk maksimasi. Nah, kalau misalkan kasus optimasi dengan cara minimasi, ya tadi kita mau berjualan produk A, B, C gitu ya. Nah, anggaplah nanti ada dua modal utama yang kita perlukan, ada bahan dan ada peralatan. Nah, optimasinya adalah kita mencoba mencari keuntungan tertinggi dengan cara menekan cost serendah-rendahnya untuk biaya tadi ya, untuk si bahan baku dan juga untuk materialnya ya, atau untuk peralatannya gitu ya. Itu adalah untuk kasus optimasi minimasi. Gitu ya. Jadi secara konsep intinya seperti itu untuk optimasi tersebut ya. Mohon maaf ya agak sedikit mengulang ya. Saya pengen teman-teman paham dulu secara konsep dasarnya seperti apa. Jadi supaya ketika mempelajari teori atau metode tertentu, teman-teman paham intinya kemana gitu ya. Oke, itu adalah sedikit intermezzo terkait dengan riset operasi dan optimasi itu apa. Mungkin sudah jelaskan juga sama Bria, saya cuman mencoba untuk mengingatkan kembali saja ya. Barangkali teman-teman lupa. Oke, kita masuk ke dalam, tadi udah dijelaskan, kita masuk ke dalam metode dual simplex. Nah, saya berharap teman-teman bisa perhatikan ya apa yang disampaikan ya. Poin intinya yang penting teman-teman bisa memahami alurnya dulu, bisa memahami metode dual simplex itu digunakan ketika apa, kemudian tujuannya untuk apa, hasilnya seperti apa gitu, tahapannya seperti apa. Tidak perlu teman-teman paham full, oh ini gini 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 gini, enggak ya. Yang penting teman-teman ada ingatan, teman-teman ada knowledge dasar ya. Metode dual simplex itu tadi untuk apa, tahapannya seperti apa, tujuannya itu apa, dan outputnya seperti apa gitu ya. Nggak perlu teman-teman paham sampai benar-benar expert ya. Yang penting teman-teman ada knowledge dasarnya itu terlebih dahulu ya. Nah, di sini setelah kemarin teman-teman mempelajari metode simplex sederhana, kita masuk ke dalam metode dual simplex yang mana apabila secara definitif ya, dia ini merupakan suatu metode variasi dari metode simplex sederhana dalam program linear ya, yang digunakan apabila, nah ini ada kriterianya nih, metode dual simplex itu akan digunakan ketika solusi awal itu tidak memenuhi kendala atau constraint-nya, tetapi dalam kondisi lain si hasil tersebut atau solusi awal tersebut dia sudah memenuhi optimalitasnya, namun tadi tidak memenuhi kendala atau constraint-nya. Nah, metode ini berguna terutama dalam kondisi di mana solusi itu tidak primal atau tidak feasible, teman-teman ya, atau tidak memungkinkan. Nah, apabila teman-teman lihat di sini di tabel yang awal nih yang atas ya, di sini ada tabelnya bahwasanya nilai RHS-nya atau right hand side-nya atau mungkin biasa dituliskan dalam bahasa Indonesia itu disingkat dengan NK atau nilai kanannya itu sudah berbentuk positif semua ya. Maka si solusi awal ini dia adalah feasible ya, karena si nilai kanannya itu adalah sudah positif semua ya. Tidak mungkin kita mau mengoptimalkan suatu hal namun hasilnya negatif gitu ya. Maka di sini yang paling pertama kita lihat adalah nilai RHS-nya. Ketika misalkan nilai RHS-nya ini dia sudah positif, berada dalam nilai positif, maka solusi sudah optimal dan juga sudah memenuhi kendala ya. Jadi sudah feasible ya. Jadi cukup sampai dengan metode simplex sederhana, tidak perlu dilanjutkan dengan metode dual simplex ya. Nah, bagaimana kondisi ketika kita perlu menggunakan dual simplex? Tadi kita lihat di sininya nih, di nilai RHS-nya. Ketika misalkan salah satu variabel pada nilai RHS-nya tersebut dia ada yang negatif, maka disitulah solusi dikatakan tidak feasible atau tidak memungkinkan ya. Sehingga kita di sini perlu menggunakan dual simplex ya.
Nah, jadi seperti itu ya kriteria bagaimana kita menggunakan dual simplex. Oke, next. Kemudian di sini ada langkah-langkah penggunaan dual simplex ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman menerapkan metode dual simplex, jelas teman-teman pertama harus membentuk model terlebih dahulu. Teman-teman perlu mengubah model ke bentuk standar. Kemudian tadi, seperti yang dicontoh tadi, tahapan keduanya adalah teman-teman cek feasibility-nya dan juga optimalitasnya. Apakah solusi awal tersebut itu sudah feasible dan juga sudah optimal atau tidak ya. Yang mana itu dilihat dari nilai RHS ya. RHS itu tadi adalah singkatan daripada right hand side ya, atau kalau misalkan di bahasa Indonesia itu banyak dituliskan dengan nilai kanan biasanya dalam metode simplex. Oke, tahapan berikutnya adalah memilih baris kunci ya, dengan cara memilih nilai RHS negatif atau negatif terkecil ya, atau paling negatif gitu. Kemudian nanti dari baris tersebut itu akan digunakan sebagai living variable karena baris tersebut akan menjadi baris keluar ya. Nanti akan ada baris masuknya. Oke, ini secara tahapan-tahapan saja nanti supaya lebih lengkapnya di contoh soal ya. Kemudian tahapan ketiganya adalah teman-teman harus menentukan kolom kunci. Setelah tadi teman-teman memilih baris kunci, teman-teman tentukan kolom kunci. Yang mana untuk menentukan kolom kunci ini adalah dengan teman-teman menghitung rasio dari baris Z yang bersesuaian dengan baris kunci yang terpilih ya. Jika terdapat bilangan 0 atau negatif, maka dapat diabaikan. Oke, kita next dulu. Kemudian, tahapan berikutnya adalah teman-teman melakukan pivoting atau teman-teman mengubah tabel simplex dengan metode eliminasi baris untuk mendapatkan bentuk yang optimal. Selanjutnya, teman-teman harus melakukan atau mengulangi proses iterasi tersebut sampai teman-teman dapatkan tidak ada lagi nilai RHS yang negatif atau kondisi optimalnya sudah tercapai. Nah, ini secara teoritif ya, secara langkah-langkah dual simplex itu seperti apa. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke dalam contoh soalnya, teman-teman. Oke, di sini contoh soalnya itu ada minimumkan Z sama dengan X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3. Dengan adanya fungsi kendala atau constraint-nya itu adalah sebagai berikut ya. Nih, di sini nih. Constraints-nya ada berapa? Ada 3 constraints ya. Ada constraint pertama itu 2X1 dikurangi X2 ditambah X3 lebih besar sama dengan 4. Kemudian constraint keduanya itu adalah X1 ditambah X2 ditambah 2X3 itu kurang dari sama dengan 8. Dan constraint ketiganya itu adalah X2 dikurangi X3 lebih besar sama dengan 2. Nah, di sini yang perlu teman-teman pahami ketika teman-teman menggunakan metode dual simplex, teman-teman perlu perhatikan tandanya dulu ya. Di sini bentuknya adalah pertidaksamaan ya. Nah, maka di sini bentuk pertidaksamaan yang diperlukan dalam metode dual simplex adalah kita harus mengubah terlebih dahulu bentuk pertidaksamaan pada fungsi kendala atau constraint ini ke dalam bentuk kurang dari sama dengan ya. Jadi kalau misalkan masih ada constraints atau kendala yang bentuknya adalah lebih besar sama dengan atau lebih dari sama dengan, itu kita rubah teman-teman, rubah ke dalam bentuk kurang dari sama dengan ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman silakan kalikan constraints yang bentuknya itu lebih dari sama dengan angka negatif 1 ya. Nah, di sini kita temukan yang constraint-nya atau kendalanya itu lebih dari sama dengan adalah kendala 1 ya. Ini. Bentar. Pennya kelihatan nggak teman-teman? Coretannya kelihatan nggak? Terlihat. Oke. Nah, yang perlu dirubah itu adalah untuk constraint yang bentuknya itu lebih besar sama dengan ya. Jadi untuk yang bentuk lebih besar sama dengan kita kalikan dengan negatif 1 agar memenuhi kriteria atau syarat daripada metode dual simplex ini ya. Nah, kalau misalkan yang lebih kecil sama dengan, boleh kita abaikan ya. Jadi ini kita abaikan. Nah, kita rubah yang lebih kecil, lebih besar dari sama dengan. Kita kalikan dengan negatif 1 ya. Sehingga didapatkan hasilnya di bawah ini teman-teman nih. Ya. Ini untuk kendala pertama itu negatif 2x1 dikali negatif 1 ya. Jadi hasilnya min 2x1. Ini tadinya min kali min jadi plus ya, plus X2, kemudian plus kali min jadi min X3 ya. Ini juga sama ya,
si hasilnya juga atau si constraint-nya itu di sisi kanannya juga perlu dikalikan negatif 1. Jadi negatif 4. Kalau misalkan yang sudah kurang dari itu silahkan diabaikan atau teman-teman tulis ulang ya. Nah, kemudian constraint ketiga juga sama, ini kita kalikan dengan negatif 1 sehingga hasilnya negatif X2 min kali min sama dengan plus ya, ditambah X3 kurang dari sama dengan negatif 2. Oke, itu untuk langkah pertamanya. Nah, kemudian langkah keduanya itu kita merubah si fungsi kendala tersebut ke dalam bentuk baku. Nah, dalam merubah fungsi kendala ke dalam bentuk baku, teman-teman tinggal rubah saja tandanya. Yang tadinya pertidaksamaan, teman-teman rubah menjadi persamaan ya. Jadi yang tadinya kurang dari sama dengan ya, teman-teman tinggal rubah ke dalam bentuk sama dengan. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan, ketika teman-teman merubah pertidaksamaan menjadi persamaan dalam metode dual simplex ini, silakan teman-teman tambahkan variabel slack ya di sini. Ada S1, S2, dan S3. Silakan teman-teman tuliskan saja dulu. Nanti fungsinya untuk apa kita lihat di slide berikutnya. Dan juga yang perlu teman-teman perhatikan, teman-teman harus menuliskan fungsi tujuannya juga sama ya. Jadi kita harus mengenolkan sisi kanannya nih. Kalau misalkan ini kan sisi kiri ya, Z, terus sama dengan ini apa namanya, ya pembatasnya lah ya, antara sisi kanan dan kiri. Jadi kita pindahkan variabel-variabel yang ada di sisi kanannya ke sisi kiri ya. Ingat ya, kalau misalkan pindah ruas itu jadi negatif ya. Maka Z ini X1 pindah ke kiri jadi min X, terus kemudian plus 2X pindah jadi min 2X, 3X juga pindah jadi min X. Nah, ini dikurangi dengan si variabel-variabel slack tadi ya. OS1, kemudian 0S2 dikurangi 0S3. Sama dengan 0. Ya, kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, ini saya sudah coba buat presentasinya sejelas mungkin ya. Jadi nanti kalau misalkan mungkin tidak ada yang mungkin kelupaan, boleh nanti di akhir teman-teman tanyakan, atau nanti bisa teman-teman baca ulang ya presentasinya ya, karena sudah saya jelaskan secara detail ya untuk tahapan-tahapannya. Nah, setelah kita dapatkan bentuk bakunya di sini, tahapan berikutnya adalah kita membuat tabel simplex awal ya. Teman-teman tinggal masukkan saja dari mulai fungsi objektifnya dari paling bawah ya. Tapi di sini saya buat tabelnya ada di atas ya barisnya. Fungsi objektifnya itu ada di atas. Kita masukkan X1-nya itu di sini ya. Nih, min X1 berarti dia punya koefisiennya berapa? Negatif 1 ya. Negatif 1. Kemudian min 2X ya untuk X2. Maka dia punya koefisien min 2 ya. Kemudian untuk X3 dia punya koefisien min 3 ya. Dan untuk S1, 2, 3-nya dia tidak ada nilai ya. Tidak ada nilainya. Nilainya adalah 0 untuk koefisiennya ya. Kemudian untuk si ini kendala pertama ya. Untuk kendala pertama kita masukkan nih. Untuk nilai X1-nya dia ada nilai koefisiennya itu adalah negatif 2. Untuk X2-nya ada ya, ini ada koefisiennya itu adalah 1 ya. Kemudian untuk X3 koefisiennya adalah negatif 1 di sini ya. Kemudian untuk variabel slack-nya dia ada nih di sini ya. Ada variabel slack 1, maka di sini nilainya adalah 1. Kemudian untuk variabel slack 2 dan 3-nya tidak ada ya. Kemudian nilai kanannya adalah negatif 4 ya. Sini nilai kanannya adalah negatif 4. Sama dengan kendala kedua ya, ini masukkan X1-nya itu 1, X2-nya juga 1, X3-nya itu dia 2, slack 1-nya dia tidak ada ya. Karena di kendala kedua dia tidak punya slack 1, dia punyanya adalah slack 2. Slack 2-nya adalah 1. Ya, slack 3-nya juga tidak ada, dan untuk nilai kanannya atau tadi RHS ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dia biasa disebut RHS, nilai kanannya adalah 8. Kemudian untuk kendala ketiga, dia tidak ada X1, maka koefisiennya itu adalah 0. Kemudian X2-nya itu dia punya koefisien negatif 1 ya. Kemudian X3-nya koefisiennya adalah 1 ya. Dan untuk variabel slack-nya dia punya nilai untuk slack 3 ya. Nilainya adalah 1 dan nilai kanannya adalah negatif 2. Oke. Itu kita buat ke dalam tabel simplex awal. Nah, tahapan berikutnya kita lihat di sini bahwasanya untuk si nilai kanannya itu masih terdapat nilai negatif. Karena nilai kanan ini terdapat nilai negatif, yaitu pada
baris pertama dan baris ketiga, ini tidak dihitung ya, ini sebagai fungsi objektifnya. Jadi kita hitung baris pertama, kedua, ketiganya itu ini. 1, 2, 3. Nah, di sini ada negatif ya. Jadi maka kita perlu lanjutkan atau perlu kita terapkan metode simplex dual ya. Nah, bagaimana caranya? Tahapannya juga sebetulnya sama saja ya untuk tahapan awalnya. Cuman mungkin kebalik ya. Kalau misalkan di simplex sederhana itu kita cari dulu nilai kolomnya. Nah, kalau misalkan di simplex dual ini kita cari dulu baris pivotnya nih. Kita pilih dulu baris pivotnya. Nah, cara untuk memilih baris pivot itu, teman-teman lihat di sini, di kolom NK ini, teman-teman cari nilai NK yang paling kecil. Ya, paling kecil itu berarti di sini ada negatif 4. Awas ya, takutnya ada yang lupa. Negatif itu kan semakin besar nilainya, semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil ya. Maka di sini nilai NK itu yang negatif 4 itu adalah merupakan nilai paling kecil. Maka baris S1 ini kita pilih sebagai baris pivot ya. Karena dia punya nilai NK yang paling kecil, yaitu adalah negatif 4. Oke, tahapan berikutnya setelah memilih baris pivot, maka kita akan mencari kolom pivot. Caranya nih, di sini sudah saya tuliskan ya. Untuk mencari kolom pivot, teman-teman tinggal hitung rasio angka-angka pada baris Z dengan angka-angka yang terdapat pada baris pivot. Tadi sudah kita pilih baris pivotnya itu adalah S1, maka kita hitung rasionya ya, yang ada pada baris Z dengan angka-angka pada baris pivot. Kemudian teman-teman juga tadi bisa ingat kembali ya, untuk aturannya apabila hasilnya itu adalah negatif, itu bisa kita abaikan. Kalau misalkan hasilnya adalah negatif atau 0, itu tidak perlu kita hitung. Kayak ini nih, ini udah kelihatan hasilnya negatif ya. Ini juga hasilnya 0, ini 0, 0. Maka yang hasilnya positif itu hanya terdapat pada kolom X1 dan juga X3. X1 dia tinggal dibagi ya, untuk menghitung rasionya tinggal kita bagi dari kolom dari baris Z sama baris S1 ya. Di sini negatif 1 dibagi negatif 2 ya, hasilnya adalah 1/2 ya, positif. Kemudian pada X3 juga sama, tinggal kita bagi negatif 3 dibagi negatif 1 adalah 3 atau positif 3 ya. Nah, ketika sudah didapatkan nilai rasionya, maka yang perlu kita lakukan adalah kita pilih mana nilai rasio yang terkecil ya. Antara 1/2 dengan 3 itu sudah jelas bahwasanya rasio yang lebih kecil itu adalah 1/2. Maka kolom pivot yang akan kita pilih adalah kolom X1 ya, karena dia punya rasio yang paling kecil, positif terkecil ya. Kita tidak mempertimbangkan nilai negatif. Jadi nilai negatif dan nilai 0 bisa kita skip. Oke, karena sudah terpilih untuk baris pivotnya adalah S1 dan kolom pivotnya adalah X1, maka di sini di antara persilangan baris dan kolom ini itu terdapat nilai pivot ya. Kalau saya sebutnya nilai pivot. Atau bisa juga kadang-kadang di beberapa penjelasan lain itu disebut sebagai nilai kunci ya. Nilai pivotnya itu adalah negatif 2 ya. Oke, bagaimana tahapan berikutnya setelah didapatkan negatif 2 atau setelah didapatkan nilai pivot? Nah, tahapan berikutnya teman-teman perlu mencari nilai baru pada baris kunci. Tadi ingat ya, baris kunci yang terpilih itu adalah S1 ya. S1 itu sebagai baris kunci. Maka untuk mencari nilai baru pada baris kunci, caranya cukup teman-teman lihat di baris kunci yang tadi teman-teman dapat, karena baris kuncinya adalah S1, maka kita tinggal cari saja nih di kolom yang ininya mana yang merupakan nilai terkecil nih. Di kolom variabelnya, bukan di nilai kanannya ya. Di kolom variabelnya kita cari mana yang merupakan nilai terkecil. Karena di sini yang terkecilnya adalah negatif 2, maka kita bagi setiap angka yang ada pada baris kunci ini dengan angka negatif 2 nih ya. Negatif 2 dibagi negatif 2, maka hasilnya adalah 1. Kemudian 1 dibagi negatif 2 ya, hasilnya adalah negatif setengah. Kemudian negatif 1 dibagi negatif 2 jadi setengah, 1 dibagi negatif 2 jadi negatif setengah, 0 dibagi negatif 2 sama dengan 0 pun sama. Terakhir, nilai kanannya negatif 4 dibagi negatif 2 adalah hasilnya 2. Nah, kita sudah dapatkan nilai baru pada baris kunci di sini ya.
Maka tahapan berikutnya, ketika kita sudah dapatkan nilai baru pada baris kunci, tahapan berikutnya adalah teman-teman silakan masukkan ya. Nilai baru pada baris kuncinya silakan teman-teman masukkan. Nih, nilai yang ini, nilai baru ini, itu saya masukkan ke dalam tabel yang atas ini. Ya, dengan caranya tadi adalah tinggal si baris kedua ini atau si baris S1 ini dibagi dengan negatif 2. Sedangkan nilai yang lainnya di baris 1 atau di Z, di baris 3 atau di S2, dan di baris keempat atau S3, ini masih merupakan nilai lama ya, dengan nilai yang tadi kita input pada tabel simplex awal. Nah, ketika sudah didapatkan nilai baru pada baris kunci, tahapan berikutnya adalah teman-teman silakan untuk mencari nilai baru pada baris yang lain. Jadi di baris pertama atau di baris Z, di baris ketiga atau S2, dan di baris keempat atau S3, teman-teman cari nilai barunya. Dengan caranya seperti apa? Caranya adalah ini nih, sudah saya tuliskan ya rumusnya ya. Caranya adalah nilai lama dikurangi, bentar ada yang ini ya, ada yang join. Oke, ada yang join dulu. Nggak ada. Oh, udah ya, udah masuk. Oke. Tadi ya, ini persamaannya atau rumus perhitungannya untuk mencari nilai baru pada baris yang lain ya. Rumusnya adalah nilai lama. Ya, ini nih, ini kan nilai lama nih. Ya, ini tuh masih nilai lama ya. Nilai lama dikurangi nilai baru pada baris kunci. Ingat ya, tadi kita punya baris kunci itu adalah si S1 ya. Dikalikan dengan nilai pada kolom kunci. Oke, mungkin kalau misalkan dari rumus ini masih bingung ya. Kita coba langsung ke contohnya. Nah, kita mau coba cari nilai baru pada baris 1 atau pada baris Z. Ya, ini sudah saya tulis nih. Nilai lamanya sama ya. Negatif 1, negatif 2. Bentar. Nih ya. Nilai lamanya masih sama ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, 0, 0, 0, 0 ya. Sampai dengan nilai kanannya juga 0. Nilai barunya tadi ya, baris kunci. Ingat, nilai barunya itu adalah nilai baru pada baris kunci. Yaitu 1, negatif 1/2, 1/2, negatif 1/2, 0, 0, 2. Ya. Nah, ini juga sudah saya pisahkan dengan warna ya. Nilai lamanya itu warnanya atau saya tulis dengan warna merah. Nilai barunya itu saya tulis dengan warna biru. Dan nilai kolom kuncinya itu adalah warna hijau. Nah, apa maksudnya nilai kolom kunci? Ingat, tadi kita punya kolom kunci itu adalah kolom X1 ya. Maka kita lihat nilai berapa yang pada nilai kolom kunci itu kita gunakan pada baris Z. Karena tadi kita mau mencari nilai baru pada baris Z, maka nilai kolom kuncinya adalah ini ya, negatif 1. Nah, saya masukkan ke sini. Nilai kolom kuncinya adalah negatif 1. Sehingga dari sini kita bisa hitung teman-teman ya. Bisa hitung untuk nilai barunya. Tadi rumusnya, nilai lama dikurangi nilai baru baris kunci dikali kolom kunci. Kita kalikan dulu nih. Negatif 1 dikurangi, ya coba tulis. Negatif 1 dikurangi dalam kurung nilai baru baris kunci. Nih ya. Untuk yang pertama adalah 1. 1 dikali dengan negatif 1. 1 dikali negatif 1 adalah negatif 1. Ya, maka hasilnya negatif 1 dikurangi dalam kurung negatif 1. Min dengan min jadi plus ya, berarti negatif 1 ditambah 1. Jadi hasilnya berapa? 0 ya. Hasilnya adalah 0 nih. Terus kita coba buktikan yang ini. Yang kedua ya. Nih, negatif 2 ya. Nilai lamanya adalah negatif 2 dikurangi, coba tulis sambil ini tulis, negatif 2 dikurangi dalam kurung nilai baru baris kunci negatif setengah ya, 1/2 dikalikan dengan negatif 1 ya. Oke, sama dengan negatif 2 dikurangi
Negatif kali negatif jadi positif. Berarti positif, oh nggak usah pakai tanda kurung. Dikurangi dengan 1/2 ya. Repot, jarang nulis di sini. Dikurangi 1/2. Maka negatif 2 dikurangi 1/2 adalah jadi negatif 2, 1/2 ya. Ingat, punya hutang 2, hutang lagi setengah, jadi hutangnya 2,5 ya. Atau kalau misalkan jadikan pecahan biasa, ini pecahan campuran ya, adalah 5/2 ya. 2 kali 2, 4, tambah 1 jadi 5. Jadi 5/2 atau negatif 5/2. Ini juga sama ya teman-teman ya, untuk nilai yang ininya sama saja. Silakan nanti bisa teman-teman buktikan ya. Bisa teman-teman hitung sendiri nih, pakai rumus ini. Oke, itu untuk baris pertama. Selanjutnya untuk baris kedua. Untuk baris keduanya juga sama dengan rumus yang sama, teman-teman hitung. Kita coba hitung sampel satu aja ya. Yang ini, yang 2, yang nilai lamanya masih 2. Berarti 2 ya, ini nih, dikurangi dalam kurung 1/2 dikali 1 ya. Susah nulisnya. Berarti 2 dikurangi ya setengah ya, 1/2 ya. Hasilnya adalah 1,5. 1/2 atau kalau misalkan dalam pecahan biasa adalah berarti 3/2 ya. 1 dikali 2 tambah 1 adalah 3. 3/2. Ya, dapat 3/2. Sama ya, untuk nilai yang lainnya juga sama ya, untuk variabel yang lainnya. Silakan bisa nanti teman-teman buktikan. Juga untuk baris keempatnya atau di S3 ini juga sama, kita cari nilai barunya, dapatlah nilai barunya di bawah dengan perhitungan ini ya. Setelah itu kita tinggal masukkan ke dalam tabel simplexnya ya. Masukkan nilai barunya sehingga didapatkan, nah ini adalah nilai barunya. Ini sudah dimasukkan. Untuk nilai barunya, untuk Z sudah berubah ya. 0, negatif 5/2, negatif 5/2, sampai dengan yang terakhirnya NK-nya adalah 2. Ini NK-nya adalah 6 untuk baris ketiga atau S2. Baris keempat NK-nya adalah negatif 2. Ya. Nah, setelah didapatkan nilai baru pada setiap barisnya, kita periksa apakah iterasinya sudah selesai atau belum. Dengan memeriksa si nilai kanannya. Oh, ternyata ketika kita cek nilai kanannya, itu masih ada nilai negatif. Maka iterasinya perlu kita lanjutkan. Maka tahapan berikutnya adalah kita harus membuat tabel iterasi berikutnya. Tahapannya juga masih sama, teman-teman. Kita pilih lagi mana baris kuncinya, mana kolom kuncinya. Baris kuncinya lihat daripada nilai NK terkecil. Nah, di sini NK terkecilnya itu adalah negatif 2 ya. Maka si baris keempat atau si baris S3 ini kita pilih sebagai baris kunci. Kemudian untuk memilih kolom kuncinya atau kolom pivotnya, kita buat atau hitung rasio daripada nilai yang ada pada baris Z dengan yang ada pada baris kunci ya. Ini sudah pasti 0, ini negatif. Pokoknya kalau misalkan nilainya kelihatan 0 atau negatif bisa kita abaikan. Kita cari yang nilainya positif. Kalau misalkan terdapat beberapa nilai positif, kita pilih nilai positif terkecil. Misal, di sini ada hasilnya 1/2. Maka yang kita pilih antara 5/2 dan 1/2 adalah 1/2 ya sebagai kolom kuncinya. Tapi karena di sini nilai negatif, berarti kita bisa abaikan. Jadi pilih nilai rasio yang paling terkecil ya, positif terkecil. Maka dapatlah di sini karena hanya satu-satunya, maka kita pilih kolom X2 ini sebagai kolom pivot atau kolom kunci. Dan persilangannya dari baris kunci dengan kolom kunci itu ada nilai negatif 1 sebagai nilai pivotnya. Tahapan berikutnya sama seperti tadi, teman-teman. Kita lanjutkan dengan menghitung nilai baru pada baris kunci. Di sini ya, nilai barunya itu karena di sini adalah yang paling kecilnya adalah negatif 1, kita tinggal bagi nilai lama pada baris kunci dengan si negatif 1 ini ya. Sehingga didapatkan nilai barunya itu adalah demikian ya. 0, negatif 1 dibagi negatif 1 adalah 1, ini negatif 1, ini 0, kemudian 0, ada negatif 1, dan juga adalah 2. Nah, tahapan berikutnya juga sama, setelah didapatkan nilai baru pada baris kunci,
kita mencari nilai baru pada baris-baris yang lainnya. Ya, ini untuk baris pertama ya, untuk si Z ya. Nilai lamanya adalah 0, negatif 5/2, kemudian negatif 5/2, negatif 1/2, 0, 0 dan nilai kanannya adalah 2. Kemudian selanjutnya baris 2 atau untuk si S1 ini ya, baris 3 untuk si S2 ini. Maka kita dapatkan untuk nilai akhir atau nilai baru dari setiap barisnya itu adalah sebagai berikut. Nah, sudah didapatkan nilai baru, yang perlu kita jadikan sebagai patokannya adalah si nilai kanannya ini. Kita lihat apakah di nilai kanannya ini ada nilai negatif atau si solusinya sudah optimal atau feasible atau belum. Kalau misalkan masih ada nilai negatif, maka kita lanjutkan iterasinya dengan tahapan yang sama kayak tadi ya, seperti tadi ya. Karena di sini untuk si nilai kanannya itu sudah berbentuk positif semua, maka di sini sudah cukup, artinya solusi sudah mencapai optimal gitu ya. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwasanya tabel iterasi sudah optimal karena nilai kanannya sudah seluruhnya berbentuk positif ya. Maka didapatkan hasil akhirnya itu adalah X1-nya adalah 3, X2-nya adalah 2, dan X3-nya itu tidak ada karena masih menggunakan variabel select tadi di sini ya. Dengan nilai minimumnya yaitu adalah 7 ya. Oke, seperti itu untuk penggunaan atau untuk pengoperasian metode dual simplex. Ini adalah untuk kasus minimasi ya. Pun untuk kasus maksimasinya juga tahapannya masih sama teman-teman ya. Nanti mungkin di di presentasi ini, di PPT ini saya tambahkan link untuk teman-teman bisa coba tonton ya, teman-teman coba bisa lihat bagaimana perhitungan nilai simplex dual untuk kasus maksimasi. Yang jelas masih sama urutannya atau tahapannya. Oke. Oh iya, ada sedikit kelupaan tadi saya lupa sampaikan ya. Ketika teman-teman memilih baris kunci atau baris pivot, nih di sini ya, kita memilih baris pivotnya itu adalah si ini S1 ya. Ketika S1 ini kita pilih sebagai baris pivot, maka ini si S1 ini dia menjadi baris keluar ya, teman-teman ya. S1 ini sebagai variabel keluar ya. S1-nya kita keluarkan, ketika S1 ini kita pilih sebagai baris pivot, dan di sini berseberangan atau lurusnya itu dengan X1, maka X1 ini sebagai variabel masuk. S1 ini sebagai variabel keluar, digantikan dengan variabel masuknya adalah X1 untuk nanti mencapai solusi optimalnya itu. Maka di tabel berikutnya teman-teman perlu rubah S1 ini dengan X1 sebagai variabel masuknya. Pun untuk yang lainnya nih, karena tadi S3 kita pilih sebagai baris kunci atau baris pivot, S3 ini sebagai variabel keluar ya. Dan variabel masuknya karena di sini dia titik potongnya itu berada pada X2 atau kolom pivotnya itu dia ada di X2, maka X2 ini sebagai sebagai variabel masuk. Dan di tabel berikutnya kita perlu ganti S3 ini dengan X2 sebagai variabel masuknya. Di sini sudah saya ganti nggak? Ya udah diganti ya, di sini sudah menggunakan X2. Nah, karena nilai kanannya semuanya atau seluruhnya sudah positif, maka cukup. Meskipun di sini belum masuk X2-nya, tapi solusi sudah optimal. Maka untuk mencapai fungsi objektif minimum tadi, minimasi fungsi objektif tadi, itu kita dapatkan hasil akhirnya berupa X1-nya adalah 3, X2-nya adalah 2, dan X3-nya adalah 0. Dengan nilai minimumnya adalah 7. Dari sini ya, lihat nilai minimumnya itu dari baris Z ya. Ini adalah nilai minimumnya untuk fungsi objektifnya ya. Oke. Singkat ya, udah ya. 3 SKS cukup singkat karena memang sebetulnya kalau menurut saya pribadi ini masih belum terlalu pusing ya, karena masih sederhana ya, untuk tabel simplex dual itu masih sederhana. Ya sudah, hanya seperti ini saja ya. Tapi kalau misalkan di sini masih ada nilai negatif ya teman-teman, lanjutkan iterasinya dengan tahapan seperti yang tadi saya jelaskan sampai dengan si kolom nilai kanan ini seluruhnya bernilai positif. Maka iterasi bisa dihentikan sehingga nanti didapatkan hasil solusi optimal itu seperti apa. Oke teman-teman, itu mungkin untuk kuliah di sore hari ini.
barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Ya teman-teman silakan, ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang dibingungkan. Gimana teman-teman, atau sudah paham semua? Ya simpel sih ya, masih belum terlalu pusing kalau menurut saya untuk si metode dual simplex itu. Sudah cukup paham? Cukup paham, Kang. Oke, yang lainnya gimana? Boleh kasih reaction kalau misalkan sudah paham? Boleh kasih jempol. Oke, sudah cukup paham ya. Kalau misalkan barangkali, boleh, kenapa? Abdul Rahman? Halo? Gimana Abdul Rahman, ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada yang mungkin kepencet ya. Oke, kalau sudah cukup, ya udah ya. Walaupun 3 SKS, tapi memang kenyataannya metode yang kita pelajari itu masih cukup sederhana, jadi kita cukupkan ya. Nanti saya share untuk PPT-nya. Nanti saya tambahkan link untuk teman-teman bisa tonton metode simplex untuk simplex dual kasus maksimasi ya, yang notabene-nya masih sama aja tahapannya ya. Oke, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya sudah menjadwalkan dengan Rizky itu kalau tidak salah besok ya. Cuman mohon maaf Rizky ya, karena besok ada agenda bukber ya, jadi kayaknya besok saya belum bisa. Mungkin kita bisa proper ke hari Kamis aja ya. Mangga nanti teman-teman kesepakatannya di hari Kamis, mau di Kamis sore atau di Kamis malam ya. Nanti boleh info ke saya aja. Oke, seperti itu mungkin untuk pertemuan di hari ini ya. Silakan teman-teman nanti sambil pelajari ulang ya, dibaca-baca ulang supaya teman-teman paham ya. Dan nanti akan saya tambahkan link untuk kasus maksimasinya. Oke, terima kasih untuk pertemuan di sore hari ini. Mohon maaf apabila mungkin terdapat banyak kekurangan. Yang saya yakin saya pasti tidak bisa menyampaikan lebih baik daripada Buria ya. Tapi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Walaupun singkat ya, 3 SKS tapi cuman 1 SKS. Karena memang ya udah gitu aja gitu ya. Kalau misalkan cukup seperti itu ya udah seperti itu. Oke, kita cukupkan untuk pertemuan di sore hari ini. Selamat berbuka puasa ya beberapa menit lagi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman silakan boleh screenshot ya buat nanti saya kirimkan link presentasinya. Teman-teman boleh screenshot sambil on cam mungkin. Boleh di screenshot on cam, nanti silakan untuk dikirimkan di link presensinya. Oke, nanti saya kirim